Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam Bu Hayu dan teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ada Bruda Frankie, Willy, Velania, dan saya Lintang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu bentuk modifikasi perilaku berbasis reinforcement positif yang merepresentasikan teori perilaku operan Skinner. Ada yang tahu apa itu? Ya, token ekonomi. Oke, kalau begitu mari teman-teman yuk kita perhatikan presentasi dari kelompok kami. Oke, pertama-tama saya akan membahas definisi dari token ekonomi. Token ekonomi adalah suatu bentuk perubahan perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai atau diharapkan dan mengurangkan perilaku yang tidak disukai atau tidak diharapkan dengan menggunakan token. Nah, token ini bentuknya bisa bermacam-macam, seperti kepingan logam, koin, dan juga stiker, yang pada waktu tertentu dapat ditukarkan dengan sesuatu yang diinginkan berupa hadiah. Nah, di sebelah kiri presentasi itu ada bagian atas itu ada salah satu bentuk token ekonomi berbentuk stiker. Lalu, seseorang akan menerima token setelah menampilkan perilaku yang disenangi atau diharapkan. Sebaliknya, jika menampilkan perilaku yang tidak disukai atau tidak diharapkan, ia akan mendapatkan pengurangan token. Misalnya seperti gambar di bawah, jika anak menunjukkan perilaku yang diharapkan seperti menyayangi adiknya, maka akan ditambahkan 1 token. Namun sebaliknya, jika ia menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan, menjambak adiknya, maka token yang dimiliki akan dikurangkan. Baik, kita melanjutkan dengan tujuan token ekonomik. Tujuan umum untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan konseli dengan mengurangi perbuatan yang kurang baik. Token ekonomik ini diberikan dengan maksud agar memicu konseli atau klien, baik itu individu atau kelompok, untuk mempertahankan dan mengembangkan semua perbuatan baik. Dengan maksud agar perbuatan yang buruk itu dapat hilang. Atau sebaliknya, bisa juga token yang sudah dia terima sepanjang periode tertentu, ketika dia melakukan sesuatu yang perbuatan yang buruk lagi, maka tokennya akan ditarik atau diambil. Jadi ini maksudnya lebih pada penekanannya pada mempertahankan atau memicu perbuatan-perbuatan yang baik. Pada umumnya, token ekonomik digunakan pada rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi untuk mengatur perilaku individu yang agresif atau tidak diprediksi. Bisa juga pada anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, hiperaktif, kurang perhatian. Bisa juga pada pendidikan reguler atau pada panti werdah atau panti jompo, atau divisi militer atau konseling keluarga. Kita lanjut ke tujuan khusus. Tujuan khusus ini dalam konteks lembaga pendidikan. Yang pertama adalah mampu meningkatkan kepuasan dalam mendorong peningkatan kompetensi siswa melalui penghargaan yang konkret. Ini memicu siswa agar meningkatkan kesenangan siswa untuk melakukan sesuatu menuju sebuah prestasi atau meningkatkan sebuah prestasi. Jadi semakin kita memberikan token, dia semakin dipicu untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal belajar, sehingga dia mampu menggapai prestasi yang maksimal. Yang kedua adalah meningkatnya efektivitas waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Kadang-kadang siswa itu belajarnya itu kan agak lamban. Ketika kita memicu dengan memberikan penghargaan yang konkret, dia semakin cepat, semakin efektif, dan itu mendorong kita dalam proses pembelajaran. Waktunya semakin singkat, efektif belajarnya juga semakin baik. Yang berikut adalah memberi semangat tersendiri bagi siswa dalam belajar. Jadi
apa yang siswa itu perjuangkan tuh ada sesuatu yang mendorong dia semangat untuk benar-benar dihargai gitu. Terus ada meningkatkan daya respon. Meningkatkan daya respon tuh artinya apa yang dia kerjakan tuh akan ada sesuatu yang bisa digapai. Jadi tidak sia-sia perjuangan dia gitu. Berikutnya adalah berkembangnya pengetahuan yang lebih alami karena adanya pembiasaan. Jadi ini kan konteksnya adalah pembiasaan yang positif. Jadi token yang kita berikan adalah penghargaan kepada sikap atau perbuatan yang baik. Jadi semakin kita membiasakan dengan pembiasaan perilaku yang positif, maka berkembang juga pengetahuan yang alami karena dia semakin memahami, mengerti dalam konteks belajar. Terus yang terakhir adalah motivasi belajar anak semakin berkembang. Kenapa motivasi belajar anak semakin berkembang? Karena dipicu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Karena kalau dalam konteks kelompok, anak-anak itu saling mendorong atau saling dipicu untuk menggapai sesuatu nilai yang optimal, sesuatu prestasi yang optimal, maka motivasinya didorong. Kalau saya kerja ini, saya akan mendapatkan sesuatu. Jadi token ekonomi itu memacu motivasi dia untuk lebih semangat untuk menggapai apa yang dia inginkan. Halo teman-teman, setelah membahas tujuan khusus, sekarang kita akan lanjut ke prosedur. Nah, prosedur yang kelompok kami akan jelaskan itu tuh menurut salah satu tokoh yang bernama Purwanta. Purwanta itu menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik token ekonomi dibagi menjadi tiga. Nah, tahap yang pertama itu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan itu ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan teknik token ekonomi. Yang pertama itu menetapkan tingkah laku yang akan diubah. Nah, yang kedua menentukan barang yang dapat menjadi penukar kepingan. Terus yang ketiga, memberi nilai atau harga untuk setiap kegiatan atau tingkah laku yang ditargetkan. Dan yang terakhir, menetapkan harga barang dengan kepingan. Nah, jadi kayak misalnya itu teman-teman ada tingkah laku yang misal teman-teman nakal. Nah, teman-teman tuh pengen baik loh. Nah, setiap teman-teman melakukan kebaikan nanti akan mendapatkan satu kepingan, misal gini ya teman-teman ya. Terus habis itu yuk kepingan kan itu. Nah, kan teman dapat satu. Tapi kalau untuk dapat barang teman-teman harus ngumpulin ya, kayak misalnya seperti yang tadi dijelaskan itu tuh kayak yang nomor 4, menetapkan harga barang dengan kepingan. Jadi ya misalnya teman-teman untuk dapat barang, misalnya dapat liquid vape gini ya, teman-teman tuh harus mengumpulkan 10 kepingan. Nah, jadi teman-teman harus berbuat baik 10 kali baru dapat liquid. Begitu teman-teman. Terus yang kedua itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini tuh diawali dengan pembuatan kontrak. Jadi pembuatan kontrak itu bisa secara lisan atau ditulis, lalu ditandatangani antara siswa dengan guru. Nah, apabila tingkah laku yang ditargetkan muncul, siswa segera diberikan kepingan. Nah, setelah jumlah kepingan sudah mencukupi, kepingan tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang diinginkan. Gitu teman-teman. Lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, yang tahap ketiga ini tuh yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini akan diketahui faktor-faktor yang perlu ditambah atau dikurang untuk merencanakan program selanjutnya. Misalnya, itu nilai kepingan perlu diuji untuk setiap tingkah laku yang akan diubah. Nah, dan melihat ketertarikan subjek dalam program yang dibuat tersebut. Begitu teman-teman. Nah, itu saja. Kita akan lanjut ke next slide. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus dari token ekonomi, di mana subjek A berusia 12 tahun sekarang dan dia duduk di bangku SMP kelas 1. Sejak umur si A 10 tahun, dia mulai merasa ketakutan untuk ke kamar mandi sendirian pada malam hari, untuk buang air kecil,
untuk mandi dan sikat gigi sebelum tidur. Padahal sebelumnya ia tidak mengalami ketakutan ketika pergi ke kamar mandi sendirian. Hal ini terjadi ketika umur 10 tahun, si A ini sedang bermain bersama teman-temannya. Lalu salah satu teman-temannya mengajak si A untuk menonton film horor, yaitu film Conjuring. Nah, dari situlah si A mulai merasa ketakutan. Nah, ketakutan yang dirasakan oleh si A ini berupa perasaan cemas atau khawatir yang berlebihan. Ia mempersepsikan apabila dia pergi ke kamar mandi sendirian, dia akan ditakut-takuti dan akan ada hantu yang akan menggigit si A. Nah, karena hal itu, si A menjadi gadis yang penakut dan wajib banget teman-temannya atau anggota keluarganya menemani si A untuk pergi ke kamar mandi pada malam hari. Lalu, apabila tidak ada orang yang mengantarnya untuk ke kamar mandi, si A lebih memilih untuk menahan rasa ingin buang air kecilnya sampai pagi hari. Bahkan ia sering mengompol 2-3 kali setiap minggunya. Hal ini menyebabkan kedua orang tuanya itu khawatir dengan kebiasaan menahan kencing pada malam hari. Akan tetapi, si A tetap keras kepala dan tetap memilih untuk menahan rasa ingin buang air kecilnya daripada dia harus ke kamar mandi tanpa ada seseorang yang menemaninya. Lalu tujuan yang ingin dicapai dalam modifikasi perilaku si A ini, yang pertama itu subjek akan menjadi anak yang lebih pemberani. Terus yang kedua, subjek A tidak mengompol lagi. Yang ketiga, subjek A tidak menahan rasa ingin buang air kecil sampai pagi. Lalu yang terakhir ada mengurangi kebiasaan tidak mandi sore ketika pulang sekolah. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah modifikasi perilaku behavior dengan teknik token ekonomi. Yang pertama ada token yang diberikan berupa koin yang berwarna ungu apabila si A ini melakukannya. Dan yang kedua ada koin berwarna merah apabila si A tidak melakukannya. Nah, syaratnya itu si A itu harus mendapatkan minimal 35 koin dari 42 koin yang harus didapatkannya untuk mendapatkan sebuah reward yang berupa buku binder yang diharapkannya. Nah, syarat pemberian koin ini dimulai pada minggu keempat. Lalu yang kedua ada token ekonomi ini dilakukan selama 2 bulan dengan ketentuan melihat perubahan perilaku subjek A ini selama 1 minggu. Nah, selama perubahan perilaku ini, subjek diterapkan untuk membaca doa sebelum memasuki kamar mandi untuk meredakan rasa takut yang dirasakannya. Lalu terdapat 9 minggu yang diberikan untuk melihat bagaimana sih perubahan perilaku pada subjek A ini. Nah, minggu pertama itu si A ini akan diantar oleh salah satu anggota keluarganya untuk pergi ke kamar mandi agar ia tidak menahan rasa ingin buang air kecil dan tidak mengompol. Lalu pada minggu kedua dan ketiga, subjek A akan tetap diantar oleh salah satu anggota keluarganya, tetapi ketika ia berada di kamar mandi, seseorang yang menemani si A ini akan meninggalkan si A. Ini bermaksud supaya subjek mengetahui persamaan ada atau tidaknya seseorang yang menemaninya. Lalu minggu keempat dan minggu-minggu seterusnya, subjek A akan dengan sendirinya pergi ke kamar mandi tanpa rasa takut. Lalu langkah selanjutnya ada reward, di mana buku binder atau keinginan si A ini akan diberikan pada tanggal 24 Desember. Nah, dengan syarat
subjek mendapatkan minimal 35 koin ungu dari 42 koin yang seharusnya didapatkan oleh si A. Nah, dengan mendapatkan 35 koin ungu dari syarat 42 koin yang seharusnya si A dapatkan, itu berarti si A telah melakukan perubahan perilaku pada dirinya. Dia telah berhasil merubah dirinya dari yang awalnya penakut menjadi lebih berani lagi. Nah, dengan begitu si A berhasil mendapatkan reward berupa buku binder yang diharapkan oleh si A ini. Lalu ada hasil modifikasi perilaku behavior dengan teknik token ekonomi. Dari hasil teknik token ekonomi ini dapat dilihat adanya perubahan sikap pada diri si A ini. Dari pemberian reinforcement pada minggu pertama berupa diantarkannya si A ke kamar mandi, lalu dilanjutkan penghilangan secara perlahan reinforcement positifnya ini dengan cara si A tetap diantarkan ke kamar mandi. Nah, ketika si A sudah berada di dalam kamar mandi, seseorang yang menemani si A ini meninggalkan si A sendirian. Nah, hal tersebut membuahkan hasil perubahan pada minggu 4. Nah, minggu keempat ini awal pemberian koin juga untuk si A. Nah, si A pun juga ada beberapa kali meminta orang tuanya untuk menemaninya ke kamar mandi. Nah, perilaku mengompolnya pun berkurang pada minggu ini. Subjek hanya mengompol 1 kali pada hari Kamis saja. Lalu pada minggu ke-5 sampai minggu ke-9, si A ini mulai memperlihatkan perubahan perilaku pada dirinya. Nah, si A ini mengatakan bahwa dia mulai berani untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Bahkan orang tuanya sempat menawarkan pada si A. Tetapi si A ini mulai memilih untuk pergi sendiri ke kamar mandi. Nah, selama 2 bulan ini, si A mengalami perubahan perilaku yang cukup baik dengan total 34 koin ungu. Nah, subjek A ini tetap diberikan rewards berupa buku binder yang si A ini inginkan. Karena si A telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah perilakunya dari mulai merasa takut hingga dia merasa berani lagi untuk pergi ke kamar mandi di malam hari. Jadi itu teman-teman hasil presentasi dari kelompok kami mengenai teknik token ekonomi. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dengan mudah. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Bye-bye.